Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan kita saat ini masih ada pandemi, tetapi kita harus selalu bersemangat untuk mengejar ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi kita, apakah teman-teman masih ada yang ingat materi minggu lalu? Yaitu materi Sigmund Freud. Materi Sigmund Freud teorinya ada 3, yaitu yang pertama ID, ego, dan superego. Selanjutnya kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu materi teori dari Erik H. Erikson, di mana Erikson ini lahir di Frankfurt, Jerman pada 15 Juni 1902. Erikson ini pernah menjadi guru di sekolah Dorothy Burlingham yang direkomendasikan oleh teman Anna, yaitu Peter Bloss. Erikson menjadi guru ini pada usia 25 tahun. Tahun 1927 sampai 1933 Erikson ini belajar di Vienna Psychoanalytic Institute bersama Anna Freud. Dan Erikson ini menikahi seorang wanita yang bernama Joan Sarson pada tahun 1930, dan mereka berdua dikaruniai anak, 3 orang anak. Nah, tadi itu adalah latar belakang dari Erik H. Erikson. Sekarang konsep teori dari Erikson, di mana menurut Erik, ego kreatif itu merupakan ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Konsep teorinya ada 3. Yang pertama, faktualisasi. Faktualisasi ini merupakan kumpulan sumber data dan fakta serta metode yang dapat dicocokkan atau diverifikasi dengan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Dalam hal ini, ego berisikan kumpulan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang dikemas dalam bentuk data dan fakta. Yang kedua, universalitas dimensi, yang mirip dengan prinsip realita yang dikemukakan oleh Freud. Dimensi ini berkaitan dengan sense of reality, yang menggabungkan pandangan semesta alam dengan sesuatu yang dianggap konkret atau praktis. Yang ketiga, aktualitas. Aktualitas ini merupakan metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, ego merupakan realitas masa kini yang berusaha mengembangkan cara baru untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi menjadi lebih efektif, progresif, dan prospektif. Body ego merupakan suatu pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Individu cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik tubuh orang lain. Seringkali terjadi terhadap lingkungan kita, seperti misalkan contohnya, kok saya ini gemuk sekali, kok saya ini hitam ya. Seringkali membanding-bandingkan fisik kita dengan orang lain. Nah, ego otonomi fungsional, Erikson berpendapat bahwa ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya yaitu hubungan ibu dan anak. Sedangkan pengaruh masyarakat adalah pembentuk bagian terbesar ego, meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Itu menurut Erikson. Nah, sekarang masuk ke
Tahap pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan anak. Anak pada usia 0 sampai 1 tahun sepenuhnya tergantung pada orang tua. Pengasuhan yang tidak responsif atau tidak konsisten akan membentuk anak menjadi seorang yang penuh keraguan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan pada orang di sekelilingnya. Kegagalan dalam mengembangkan rasa percaya menyebabkan anak akan merasa takut. Nah, yang kedua, tahapan kedua yaitu otonomi dan malu-malu. Anak pada perkembangan ini berusia 1-3 tahun. Ia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri seperti makan, berjalan, memakai sendal. Kepercayaan orang tua kepada anak pada usia ini akan membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Sementara orang tua yang membatasi dan berlaku keras pada anaknya akan membentuk anak tersebut menjadi anak yang lemah dan tidak kompeten, yang dapat menyebabkan rasa malu dan ragu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya tahapan ketiga. Pada tahapan ketiga ini yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Masa perkembangan anak pada usia 3-6 tahun. Usia ini adalah pada usia prasekolah. Jadi, anak telah memasuki tahapan prasekolah, di mana kemampuan motorik dan bahasa anak sudah mulai matang, yang memungkinkan mereka untuk mulai lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Anak memiliki inisiatif dalam melakukan sesuatu tindakan, misalkan berlari, bermain, melompat, dan melempar. Nah, dalam tindakannya di usia anak-anak ini kadang mereka mengalami kegagalan. Pada tahapan ini, peran orang tua untuk membimbing dan memotivasi anak sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat melewati tahap perkembangan dengan baik. Namun, apabila orang tua suka memberikan hukuman terhadap upaya dalam mengambil inisiatif, akan membuat anak merasa bersalah sehingga anak akan mengembangkan sikap tidak peduli ataupun tidak melakukan usaha untuk berbuat sesuatu hal. Ini dilakukan agar ia terhindar dari berbuat kesalahan atau ia selalu akan merasa bersalah. Nah, selanjutnya tahapan keempat. Tahapan keempat adalah rasa percaya diri dan rendah diri, yaitu anak berusia 6-12 tahun. Dalam masa usia sekolah, pada tahap ini kemampuan akademiknya mulai berkembang. Begitu pula dengan kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya. Mereka mulai peduli pada sikap-sikap maupun penampilan yang memperkuat posisi mereka, dan mereka akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Anak mulai menemukan minatnya. Jika anak menerima pengakuan dari guru atau teman sebaya, ia akan menjadi rajin dan pekerja keras. Ia akan percaya diri dalam lingkungan sosial maupun di lingkungan sekolah. Namun, jika mendapatkan terlalu banyak umpan balik yang negatif, ia akan mulai merasa rendah diri dan kehilangan motivasi. Selanjutnya, tahapan yang kelima. Tahapan yang kelima adalah identitas dan krisis identitas. Seseorang sudah berusia 12-20 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak-anak dan dewasa. Secara biologis, anak pada tahap ini sudah memasuki tahap dewasa. Namun, secara psikis, usia
usia remaja masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat layaknya orang dewasa. Selanjutnya tahapan keenam. Tahapan keenam ini yaitu berinteraksi dan kesepian. Pada usia 20 sampai 30 tahun, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Jika tahun lalu atau tahun sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada fase ini seseorang sudah memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain, sudah mulai aktif untuk membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang tepat. Jika ada mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa keterasingan dan jarak dalam berinteraksi dengan orang lain. Keberhasilan dalam melewati fase ini sebelumnya, jika pada masa sebelumnya seseorang belum dapat mengatasi rasa curiga, rendah diri maupun lebih kebingungan identitas, maka hal tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam membina sebuah hubungan dan menjadikan sebagai seseorang yang kesepian. Pada tahap kini, bantuan dari pasangan atau teman dekat akan sangat membantu. Selanjutnya tahapan yang ketujuh, yaitu generasi dan mandek. Seseorang pada usia 30 sampai 65 tahun. Pada tahapan ini Erikson berpendapat bahwa generasi adalah hal yang terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Biasanya orang-orang pada usia 30 hingga 65 tahun, orang yang telah mencapai fase generatif melaluinya dengan membesarkan anak-anak mereka. Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya keseimbangan. Guna mendapatkan nilai positif yang dapat dipetik yaitu kepedulian. Nah, sekarang tahapan yang terakhir yaitu tahapan ke-8. Merupakan tahapan rasa puas atau rasa putus asa, di mana seseorang sudah menginjak usia 65 ke atas. Kemampuan seseorang akan mulai rendah dan pada fase ini seseorang akan memperlihatkan kembali atau melakukan flashback terhadap kehidupan mereka yang sebelumnya atau kehidupan mereka yang telah mereka lalui. Nah, jika pada tahapan ini mereka berhasil melaluinya, maka mereka akan puas terhadap kehidupan mereka yang telah lalu. Tetapi jika mereka gagal terhadap perkembangan sebelumnya, maka mereka akan merasakan putus asa atau keputusasaan. Sebelum kita menutup materi hari ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang belum mengerti? Sudah paham semua ya? Nah, kalau gitu, apakah teman-teman semua ada yang tahu dari kesimpulan materi kita hari ini? Ya, benar sekali. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu perkembangan psikososial adalah tahap-tahap perkembangan kehidupan seseorang dari lahir sampai mati, dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekeliruan dalam menyampaikan materi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.